Enggak. Lah enggak. I'm sorry. Dan di depan sebelah kiri ini terdapat Masjid Agung Kauman atau Masjid Agungnya Kota Semarang, dan di depannya terdapat alun-alunnya Kota Semarang yang dulunya ini sempat tertutup oleh kawasan Pasar Yai, dan kini alun Kota Semarang telah dibuka kembali. Dan di depan sebelah kanan ini terdapat bangunan dari Hotel Dibiapuri atau Hotel Pavilion. Hotel ini merupakan hotel pertama di Kota Semarang yang dulunya. Ini Queen City tahu? Greom. Ya apa itu? Lumpi. Bukan tadi. Oh, yang kita duduk di atas itu. Yang kita duduk di lantai 3. Itu apa? Hah? Pengen mie ayam. Ayo. Mie ayam mana? Mie ayam Semarang. Ya Allah, pengen micin. Ih, micin. Iya. Ya, di depan sebelah kiri ini terdapat Toko Ud. Toko ini dibangun pada tahun 1936 yang masih aktif sampai sekarang, menjajakan roti-roti dan juga es krim khas Belanda atau khas Tempo dulu. Dan salah satu roti yang terkenal di toko ini adalah roti ganjril atau roti ganjel rel. Oh iya, yang aku bilang itu. Oh iya. Dan di depan sebelah kanan para pengunjung, di balik dari baliho itu terdapat toko tua bertuliskan Toko Naga Mas yang merupakan cagar budaya dan juga bukti dulunya Jalan Pemuda ini bernama Jalan Bocong. Ya, nanti bisa dilihat di depan sebelah kanan itu alamat dari Toko Naga Mas itu bertuliskan Bocong 39 SMG. Ya, di sebelah kanan ini terdapat Toko Naga Mas. Dan di sebelah dari Toko Naga Mas, tepatnya di depan sebelah kanan kita, ini terdapat Toko Alat Tulis Nambi yang merupakan salah satu toko tertua di Jalan Pemuda yang masih aktif sampai sekarang. Maksud Bridgestone. My husband. Ini tahu hujan tahu. Pesawat mana itu? Look up in the sky, is a bird, is a plane. Ya, para pengunjung sekalian, untuk trip kali ini kita ditemani dengan cuaca yang Ini gerimis-gerimis syahdu. Mungkin cuma lapar tahu. dia tahu pengen makan. Itu bisa poncahan kaki. Kan lu tingkatan tak sini. Aku video.
tidak gerimis syahdu, tapi sudah hujan para pengunjung untuk cuaca kali ini. Ya, di depan ini terdapat gedung Pertamina yang dulunya ini merupakan markas besar tentara Jepang. Dan di sebelahnya ini para pengunjung terdapat gedung dari Mall Paragon. Bangunan dari Mall Paragon ini dulunya merupakan bangunan dari KRIS, Gedung Rakyat Indonesia Semarang, yang dulunya digunakan sebagai balai pertemuan dan juga tempat pagelaran kesenian wayang orang oleh Paguyuban Ngesti Pandowo. Dan ini pertunjukan wayang orang Ngesti Pandowo telah didirikan ke TBRS atau Taman Budaya Raden Saleh yang tepatnya di Jalan Sriwijaya. Ya, di sebelah kiri para pengunjung ini terdapat gedung Balai Kota Semarang yang merupakan pusat pemerintahnya Kota Semarang, dan gedung dari Balai Kota Semarang ini bernama Gedung Muh Ihsan. Nama Muh Ihsan sendiri merupakan nama dari wali kota pertama Kota Semarang. Ih, cosplayer bro. Oh iya, cosplayer. Itu kayaknya kalau nggak minggu tuh pasti ada kayak gitu kan. Iya, susah nggak paham itu ngapain. Cosplayer aja pengen berubah menjadi karakter itu gitu kan. Kore tahu, pengen kore banget tahu. Oh Iya, nanti guys, saya Bismillah. diri. Kamu sepi. Kenal semua nggak semua. Ya, di depan sebelah kiri ini terdapat gedung Lawang Sewu yang dibangun pada tahun 1904 sampai dengan 1907, yang dulunya merupakan perkantoran dari PT NISM atau Netherlands Indisch Maskapai atau PT Perkeretaapian pada masa kolonial Belanda, yang ditandai dengan adanya kereta lokomotif di depan gedung Lawang Sewu. Lawang Sewu ini merupakan karya dari dua arsitek Belanda, yaitu Prof. Jacob Klinkhammer dan juga Bert Johan Ondaf. Dan kini di Lawang Sewu dijadikan salah satu destinasi wisata di Kota Semarang. Dan di bawah gedung Lawang Sewu ini terdapat sebuah ruang bawah tanah yang dulunya ini dibangun untuk penyejuk ruangan atau dibuat seperti AC. Itu di mana ruangan tersebut dibuat lembab atau diisi dengan air, itu bisa menyejukkan ruangan yang ada di atasnya. Namun pada masa penjajah Jepang, ruangan tersebut difungsikan sebagai sebuah penjara bawah tanah. Dan ini kita melintasi Jalan Pandeneran. Nama dari Jalan Pandeneran ini diambil dari nama Bupati pertama Kota Semarang, yaitu beliau Ki Ageng Pandeneran. Dan Jalan Pandeneran ini merupakan salah satu pusatnya oleh-oleh makanan khas Kota Semarang, dan juga salah satu akses untuk menuju ke Simpang 5. Ada oleh-oleh, banyak oleh-oleh. Di sini nanti ada Gramedia gitu. Ternyata enggak, baru-baru gitu enggak mantap ya, ternyata ada ya. Rosti. Ini bukan ini nih. McD. Ininya full. Ini Enggak, bukan kamu. Ini maksudnya. tadi kan bilang 2018 mulai operasi. Apa? Ini sini. Oh, Mas dia keliling Semarang gratis. Oh ya 2018. Dari situ. Ini bener bener bener.
Ricis. Kayak gitu. Jangan. 50.000. Apa? Dibagi 7. Jatuh. Aduh, bayang nggak ya sampai pengen nangis ya. Kan ngomongnya beras ayam letak ini. Emang secuilan gue. Hidup kan kamu aduh ya. Aku mau makan endok seminggu wis ya. Ini Bener. itu saya kira. Endok setengah kilo. Endok setengah kilo berapa ya? Aku belum tahu. 16. Tuh 16. Belum. Setengah kilo dapat berapa? 8. Oh 8. 8. Sehari makan sekali. Enggak diparuh aja. Iya, ya wis ya wis. Iya, bicara soal makanan khas Kota Semarang, ini terdapat makanan yang bernama lumpia. Lumpia ini sejarahnya itu berawal dari seorang saudagar Tionghoa yang bernama Chow Tayu yang berdagang di wilayah Kota Semarang dulunya. Ini berdagang makanan sejenis martabak yang diisi dengan daging babi dan juga rebung. Namun Chow Tayu itu mendapatkan suatu pesaing, yaitu seorang wanita Jawa yang bernama Ibu Wasih yang berdagang sama, namun isiannya itu udang dan telur. Namun Chow Tayu dan Ibu Wasih itu bersaing secara sehat dan akhirnya malah menikah. Dan Chow Tayu ini menjadi seorang muslim dan mereka memadukan kedua resep mereka dan terciptalah lumpia yang kita kenal sekarang ini. Tentunya itu lumpia hanya terdapat lumpia basah, dirangka agar lebih awet. Kini lumpia ada yang digoreng dan untuk varian rasanya lebih bervariasi. Kenapa diisi dengan rebung? Dikarenakan bahan rebung sangat mudah didapatkan dan murah pada zaman dahulu. Dan kini para pengunjung, kita berada di Simpang 5. Yang di sebelah kiri ini terdapat Masjid Raya Baitur Rahman yang dibangun pada tahun 1968 sampai dengan 1974 yang dulunya diresmikan oleh beliau Bapak Presiden kedua, yaitu Bapak Soeharto. Dan di tengah-tengah dari kawasan Simpang 5 para pengunjung terdapat sebuah lapangan. Lapangan ini bernama Lapangan Pancasila yang diberi nama oleh beliau Bapak Insinyur Soekarno. Dan di setiap minggu pagi di kawasan Simpang 5 ini biasa diadakan Car Free Day atau CFD, di mana kawasan ini akan bebas dari kendaraan bermotor yang dimulai pada pukul 5 pagi sampai dengan 9 pagi. Dan di setiap sore hari menjelang malam di Simpang 5 akan dihiasi dengan becak dan juga sepeda hias yang bisa disewa untuk berkeliling kawasan Simpang 5. Dan di sekitaran dari kawasan Simpang 5 terdapat wisata kuliner yang biasa disebut juga dengan Pujasera atau pusat jajanan selera rakyat yang dibuka dari sore hingga larut malam. Aku sedih dong. Ini arahnya kemana? Ini aku tunjukkan BRT-nya di istana oleh-oleh. Dan di depan sebelah kiri ini terdapat Jalan Pahlawan yang merupakan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, yang dimana di sana terdapat gedung gubernuran dan juga gedung Polda Jawa Tengah. Dan terdapat pula akses untuk menuju ke sebuah taman, yaitu Taman Indonesia Kaya yang dulunya bernama Taman KB. Dan untuk Jalan Pahlawan juga merupakan salah satu akses untuk menuju ke Semarang bagian atas, yang dimana di Semarang bagian atas ini terdapat suatu daerah yang bernama Siranda, yang dimana daerah Siranda merupakan saksi bisu terpicunya pertempuran 5 hari di kota Semarang, yang dimana dulunya di daerah Siranda terdapat suatu mata air yang bernama Reservoir Siranda, yang dimana di Reservoir Siranda itu terdapat kabar bahwa Reservoir Siranda itu diracun oleh tentara Jepang, Dr. Karyadi, yang bertugas di Purusara atau Pusat Rumah Sakit Rakyat
Ini diutus untuk mengecek kebenaran tersebut. Namun dalam perjalanannya, Dr. Karyadi diadang oleh tentara Jepang dan terembak hingga gugur. Gugurnya Dr. Karyadi menyebabkan amarah pemuda Kota Semarang yang akhirnya menyerbu tentara Jepang, dan terpiculah pertempuran 5 hari di Kota Semarang yang berlangsung di kawasan Tugu Muda, yang dulunya kawasan Tugu Muda bernama Wilhelmina Land. Dan untuk mengenal jasa dari Dr. Karyadi, Rumah Sakit Purusara kini dinamai sebagai Rumah Sakit Karyadi atau Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi. Kira ini tuh yang mana? Iya. Berarti iya. Iya. Ngarang nih. Sana dia. Nanti siapa? Ayo Cina. Di sebelah kiri para pengunjung ini terdapat sebuah taman yang bernama Taman Pandengaran. Ya, di dalamnya ini bisa dilihat terdapat monumen Wara Ngendok. Wara Ngendok sendiri merupakan binatang imajinasi atau mitologi yang merupakan maskotnya Kota Semarang, yang menjadi perlambangan 3 budaya berbeda di Kota Semarang ini yang hidup rukun, yaitu kepalanya seperti kepala naga mewakili budaya Cina, badannya berbadan kambing mewakili budaya Jawa, dan kakinya seperti kaki onta mewakili budaya Arab. Replika dari Wara Ngendok sendiri biasa diarah menjelang bulan suci Ramadan dari Balai Kota sampai Masjid Agung Jawa Tengah dalam acara Bukderan. Oh, Bukderan, iya, aku pas itu sama itu kan kita sama anaknya Bukderan tau. Bukderan itu yang kayak pasar malam tapi pas mau Ramadan gitu ya. Apa sih maksudnya? Pasar malam. Iya, pasar malam pas itu puasa. Berbegan. Iya, itu bahasa Tegal. Apa? Berbegan. Apa? Perbegan. Perbegan. Ya apa sih kok? Seru dengar kayak ngomong Tegal. Iya. Iya, TTA yang Tegal-Tegal aja. Iya. Aku aslinya mau itu, ngangkat itu ulahnya perbegan. Oh, Nggak jadi aku sih. Di depan sebelah kiri para pengunjung ini terdapat toko-toko yang menjual oleh-oleh makanan khas Kota Semarang. Di antara terdapat Bandeng Presto, lumpia, wingko babat, kue mochi, tahu bakso, dan lain sebagainya. Tahu. Tahu bakso di sini terkenal banget ya. Tahu aja. Aku jadi ingat ke pasar gede tahu di Solo. betul. Ada aku. Iya makan itu apa ya? Di sini juga di Jogja tuh, toko Jogja. Apa lah lupa potong itu. Oh, Mana kan udah. Potongnya di nomor coklat itu loh. iya, coklat potong. Oh iya bukan. Ngurusnya kacang hijau. Lili, Ada yang nyebur-nyebur gitu, Oh, es kelontong. Itu bisa off BPJS tuh. Iya. Mau coba dong? Tapi kayaknya kacamatanya jelek deh. Alah, Kalau pakai BPJS, karena kan keren. maaf ya. Harusnya yang itu aja. Pengen sih. Gratis kah? Pengen. Sana. Mau curung nih. Dah, sih mau ngapain? Ya, iya, ayo tak aturna ayo. Kenapa ya? Oh, Bumi mana Milah? Di rumah
Kudus. Keuskupan aku. Oh ini gereja men. Oh temanku beribadahnya di sini tahu. Ya para pengunjung, di depan ini terdapat Museum Mandala Bakti yang di dalamnya terdapat seragam dan juga senjata tentara kita dulu dalam melawan penjajahan Jepang. Lewat sini. Dan di sebelah kiri ini Nanti terdapat bunga-bunga gereja tahu. katedral. Gereja ini merupakan Bunga-bunga. gereja peninggalan pada masa kolonial Belanda yang masih aktif sampai sekarang. Dan ini kita berada di Jalan Dr. Sutomo. Nanti Yang ke di depan Kampung sebelah Pelangi. kiri ini terdapat salah satu kampung tematik di kota Semarang yang bangunannya dicat berwarna-warni menyerupai warna pelangi sehingga kampung ini lebih dikenal dengan sebutan Di Kampung sebelah Pelangi. sini. Kiri. Itu tuh udah kelihatan. Ya, di sebelah kiri ini terdapat Kampung Pelangi dan di ujung dari Kampung Pelangi terdapat sebuah taman yang di dalamnya terdapat taman baca yaitu Taman Kasmaran. Ini bunga-bunga nih. Ini atlet ini nah. Iya sip. Apa ini? Lah si papa nih. Sudah pengen ini tanya. Tapi celana. Cie keinget Asif. Asli, temenku pernah beli katanya itu mambune kue enggak busuk di kosan. Apa sih? Ini maksudnya Nggak dikasih bunga. air kak. Enggak. Aku pasti suka itu anggrek. Wijaya Kusuma. Ntar di sini ada perpustakaan tahu enak banget. Ya, Pak. di depan sebelah kiri ini terdapat Taman Kasmaran yang di dalamnya terdapat taman baca. Kaget tahu. Ini nih bagus tahu sumpah. Cakep Apa ya? enggak? Itu aku menunjukkan perpustakaan. Ini langsung wali. Ya, di sebelah kanan ini terdapat kantor Polrestabes Kota Semarang dan di sebelah kiri ini terdapat Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit terlengkap seprovinsi Jawa Tengah yang dulunya rumah sakit ini bernama Puru Sarang atau Pusat Rumah Sakit Rakyat dan sempat juga dikenal dengan sebutan CBZ. Dan di Pulau Jawa ini terdapat dua CBZ, yang satunya ini menjadi Rumah Sakit Karyadi dan yang satunya itu menjadi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Terkenal lah, tapi mahal. Iya kak. Ya masku di situ. Yuk. Aku mau magang di Karyadi apa ya? Bisa. Kan klinis kok. Iya. Kamu bisa naik klinis, nah. Kamu pengen menyembuhkan siapa? Enggak, aku tertarik aja. Aku kan jadi psikopat. Psiko. Hanya aku tertarik dengan psikopat gitu. Ini enggak wujud. Karena setengah. Ya, di depan kita berbelok kanan untuk menuju ke Jalan Kali Garang. Aku curiga nanti kena hak cipta Kak, video. Apa? Video aku nanti kena hak cipta. Gara-gara ada lagu ini. Ya, ini kita berada di Jalan Kali Garang yang di depan nantinya kita akan melintasi sebuah jembatan di Jembatan Banjir Kanal Barat dan juga destinasi wisata religi Kelenteng Sampokong. Di Semarang sendiri terdapat beberapa destinasi wisata religi, di antara terdapat Kelenteng Sampokong, Iya ini Masjid Agung Jawa Tengah di Jalan Gajah Raya, GBIB Immanuel atau Gereja Belenduk di kawasan Kota Lama, Pagoda Watugong atau Vihara Buddha Gaya di depan Kodam Pati Penegoro, dan terdapat pula destinasi wisata religi
Firdaus Fatimah Zahra, tempat pelatihan haji atau manasik haji yang berada di Gunung Pati. Dan nama dari Jalan Kaligarang itu terdiri dari dua kata, yaitu kali dan juga garang. Kali itu berasal dari bahasa Jawa sungai, dan garang itu berasal dari kata menggarang atau menghangatkan tubuh dengan api unggun. Peristiwa tersebut terjadi ketika Sunan Kalijaga diutus untuk mencari kayu jati untuk pembangunan Masjid Agung Demak. Namun pada malam harinya Sunan Kalijaga merasa kedinginan di bantaran sungai dan akhirnya menggarang tubuh, dan terciptalah kata Kaligarang. Dan ketika mendapat kayu jati yang dimaksud, ketika dipotong kayu jati tersebut berpindah tempat ke suatu daerah di kota Semarang, yang dimana daerah tersebut kini dinamai sebagai Jati Ngaleh atau jatinya berpindah. Dan ketika mencari petunjuk kayu jati yang dimaksud atau yang berpindah tersebut, Sunan Kalijaga sempat bertapa di sebuah daerah atau di sebuah bukit, yang dimana Sunan Kalijaga ini mendapatkan penglihatan maya, ya dimana kini daerah tersebut dinamai sebagai Tinjo Moyo atau penglihatan maya. Itu ya, Febsa kayak balik dari rumahnya Berlin ya. Apa? Kayak saya kayak balik dari rumahnya Berlin. Lewatnya yang kayak gini. Bukan emang bisa lewat sini guys. Bener. Videonya 3 menit tau. Asik. Sembilan persen, beda soalnya biasanya kita tuh coba kalau Jawa Timur itu sebentar kan memang biasanya tuh Ya, di depan sebelah kiri ini terdapat destinasi wisata religi Kelenteng Sampokong. Jadi dalamnya terdapat makam dari juru kemudinya Laksamana Cenggu dan juga petilasan dari Laksamana Cenggu. Laksamana Cenggu sendiri merupakan seorang Laksamana Tionghoa yang kabarnya menyebarkan agama Islam pertama kali di kawasan Gedung Batu ini. Dan kini kita berada di Jalan Pamulasi Raya, di mana di daerah Pamulasi ini terdapat suatu bangunan kuno peninggalan dari Uwi Tionggham Raja Gula Asia Tenggara, yang tepatnya di daerah Bojong Salaman, yaitu Istana Pamulasi, yang dimana Istana Pamulasi merupakan rumah dinas dari Uwi Tionggham dan juga tempat pantau kapal-kapal dagang Uwi Tionggham yang berada di Pelabuhan Tanjung Mas. Disebut dengan Istana Pamulasi dikarenakan yang memilikinya adalah Raja Gula Asia Tenggara atau orang terkaya di Asia Tenggara pada masa tersebut. Dan untuk Jalan Pamulasi Raya ini dulunya merupakan akses utama untuk menuju ke kota Bandara Internasional Ahmad Yani yang lama, dan kini Bandara Internasional Ahmad Yani yang lama telah dialihfungsikan sebagai Pangkalan Udara Tentara Angkatan Darat, dan kini untuk Jalan Pamulasi Raya digunakan sebagai salah satu akses untuk menuju ke destinasi wisata yang berada di Semarang bagian atas, tepatnya di Gunung Pati. Di mana terdapat Gua Kreo, Waduk Jati Barang, Desa Wisata Kantri, Nomor Sawit Cepoko, dan lain sebagainya. Dan di ujung dari Jalan Pamulasi Raya kita kembali ke Museum Ronggo Warsito. Naik BRT. Naik mana? Enggak, lewatin doang. Dulu kan kayak penasaran ya, Gua Kreo ternyata gitu. Tapi emang tempatnya di hutan bukan? Bukan di hutan. Asik. Enggak sih, biasa aja. Kamu tahu UNES kan ya? Oh, kamu nggak tahu? Tahu. Kamu ngerasain kemarin UNES? Ya, sebentar lagi kita akan kembali ke Museum Ronggo Warsito. Itu tadinya perjalanan wisata muter-muter kota Semarang bersama armada besi Ini nih, lihat nih.
Vino akan segera berakhir. Diharap untuk mengecek barang bawaan agar tidak tertinggal di dalam